Dewa Medis Terkuat. Bab 283. Pesona uang tidak terbatas. Xiao Chen dan Liu Yunxuan adalah orang terakhir yang pergi ke sana, tetapi mereka adalah orang pertama yang mengambil foto. Pasangan muda yang mengantre untuk menerima uang juga sama gembiranya, dan banyak di antara mereka yang bahkan mengunggahnya di momen mereka. Hal ini membuat Liu Yunxuan merasa malu sekali, sampai-sampai dia ingin mencari lubang untuk merangkak masuk. Setelah akhirnya mengambil foto, keduanya bergegas ke rumah sakit untuk pemeriksaan fisik. Kali ini, Xiao Chen tidak berlari mengantri dengan bodohnya. Sebaliknya, dia langsung menghubungi nomor Zheng Feng dan memintanya untuk mencari cara menghubungi Direktur Rumah Sakit Ketiga Kota Sihir dan menyelesaikan operasinya. Di ruang konferensi Rumah Sakit Ketiga, pada saat ini, wajah beberapa ahli medis sangat serius. Ini kasus ketiga penyakit ini bulan ini. Gejala yang dialami pasien sangat mirip dengan flu, yaitu demam ringan yang terus-menerus, demam, dan ruam di sekujur tubuh. Pada stadium lanjut, demam terus berlanjut hingga pasien disiksa hingga meninggal. Saya sudah bertahun-tahun menjadi dokter, tetapi saya belum pernah melihat gejala aneh seperti itu. Saya tidak tahu apa penyebab penyakit ini. Para profesor dan pakar yang diundang dari Kyoto akan segera tiba. Saya harap mereka dapat membantu kita. Saat mereka berdiskusi, Dong Mingchen, Direktur Rumah Sakit Ketiga, menerima telepon. Halo, ini Tuan Zheng. Kok tiba-tiba ingat meneleponku? Oh, benarkah? Tuan Xiao, benar. Baiklah, aku akan segera turun. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon dan segera berkata kepada semua orang. Jika nanti para ahli medis dari Kyoto datang, Anda akan bertanggung jawab untuk menerima mereka. Saya punya beberapa hal yang harus dilakukan di sini. Saya akan segera kembali. Setelah mengatakan itu, Dekan Dong segera berlari ke bawah dan melihat Xiao Chen dan Liu Yunxuan dari jauh di antara kerumunan. Tidak mungkin, temperamen kedua orang ini terlalu unik. Belum lagi Liu Yunxuan yang sangat cantik, Xiao Chen bahkan lebih merupakan pribadi yang berbeda dengan temperamen yang luar biasa. Sekilas saja, Anda bisa tahu bahwa dia bukan orang biasa. Tentu saja, hanya orang seperti Dong Mingchen yang telah berhubungan dengan banyak orang kaya dan berkuasa yang dapat melihat keunikannya. Jika orang biasa, mereka hanya akan berpikir bahwa Xiao Chen agak tampan dan cocok menjadi seorang gigolo. Dia berjalan cepat dan berkata sambil tersenyum. Halo, apakah Anda Tuan Xiao? Xiao Chen mengangguk. Ya, saya dan istri akan menjalani pemeriksaan fisik. Semakin cepat semakin baik. Jangan tunda saya untuk mendapatkan surat nikah. Baiklah, silakan ikut aku. Aku akan membantumu menyiapkannya sendiri. Setelah Xiao Chen mengangguk dan setuju, dia meraih tangan Liu Yunxuan dan mengikuti Dekan Dong untuk melakukan pemeriksaan fisik. Dengan adanya Presiden Dong, bos rumah sakit ketiga, di sini, baik itu tes darah, urin, atau ronsen, tidak perlu mengantre, cukup naik bas langsung. Baiklah. Tuan Xiao, semuanya sudah dipersiapkan, tetapi akan memakan waktu beberapa menit untuk mengeluarkan perintah. Mohon tunggu di sini sebentar. Tidak akan memakan waktu lama. Itu tidak akan menunda Anda untuk mendapatkan surat nikah. Xiao Chen mengangguk. Maaf merepotkanmu kali ini. Kalau kamu mengalami masalah di masa mendatang, kamu bisa memberitahu namaku. Xiao Chen. Dekan Dong tersenyum tetapi tidak menanggapi percakapan itu. Menurutnya, Xiao Chen hanyalah teman Zheng Feng. Bahkan jika Anda ingin membantunya, Anda harus menemukan cara untuk menemukan hubungan Zheng Feng. Dan dia bisa langsung mencari Zheng Feng, tidak perlu mencarinya sama sekali. Selain itu, sebagai ahli medis, ia memiliki banyak koneksi. Ada begitu banyak bos besar di luar sana yang ingin berteman dengannya. Dia sama sekali tidak membutuhkan bantuan Xiao Chen. Tepat pada saat itu, seorang perawat muda datang berlari menghampiri. Pak Direktur, pasien mulai mengalami demam tinggi. Saya khawatir dia akan meninggal. Apa katamu? Para ahli medis dari Kyoto belum datang. Tidak, kudengar akan memakan waktu beberapa menit lagi karena ada kemacetan di jalan. Brengsek. Din, apa yang harus kita lakukan? Pasien ini adalah putri tertua keluarga Ling di Magic City. Seseorang dari keluarga Ling baru saja mengatakan bahwa jika kita tidak bisa menyelamatkannya, tidak seorang pun dari kita akan hidup mudah. Din juga mengatakan bahwa jika saatnya tiba, kamu pasti akan dikeluarkan dari rumah sakit ketiga. Dong Mingchen mengusap pelipisnya dengan kuat, merasa sangat pusing, lalu berkata. Baiklah, aku mengerti. Jangan khawatir.
Aku akan ke sana dan melihatnya. Mereka berdua segera pergi. Liu Yunxuan berkata dengan tenang. Aku tidak menyangka dia adalah putri tertua keluarga Ling. Oh, apakah kamu kenal seseorang dari keluarga Ling? Liu Yunxuan menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengenal siapapun dari keluarga Ling, tetapi konon keluarga Ling jauh lebih kuat daripada keluarga Liu kita di masa jayanya. Aset mereka tampaknya berada di level lebih dari 300 miliar. Itu dapat dianggap sebagai salah satu dari sedikit keluarga kelas 1 di kota sihir. Selain itu, keluarga Ling tampaknya hanya memiliki satu anak. Jika wanita tertua itu dalam masalah, aku khawatir Dekan Dong Mingchen akan berada dalam masalah besar. Xiao Chen, mereka baru saja membantu kita, mengapa kamu tidak pergi dan melihatnya? Baiklah. Butuh beberapa menit untuk mengeluarkan pesanan, jadi saya akan memeriksanya terlebih dahulu. Bagi Xiao Chen, ini hanyalah sepotong kue. Tidak peduli penyakit apa yang diderita orang lain, ia hanya harus menyembuhkannya. Ini juga bisa dianggap sebagai balasan atas bantuan Dong Mingchen padaku. Begitu Dong Mingchen tiba di unit perawatan intensif, lelaki tua keluarga Ling, ayah dan ibu Ling segera datang menyambutnya. Presiden Dong, apa yang terjadi? Bukankah Anda baru saja memberitahu kami bahwa para ahli dari Kyoto akan datang? Mengapa mereka belum datang? Dong Mingchen mencoba yang terbaik untuk menghiburnya. Nyonya Ling, harap bersabar. Para ahli medis dari Kyoto akan segera tiba. Sabar saja. Kamu selalu bilang begitu. Kondisi putriku makin memburuk. Bagaimana bisa kamu menyuruhku untuk sabar saja? Aku dengar sebelum putriku, ada dua orang lain yang menderita penyakit yang sama persis. Begitu mereka mulai demam tinggi, pada dasarnya tidak ada harapan untuk sembuh. Nyonya Ling, Anda tidak boleh berkata begitu. Kami sekarang sedang berusaha semaksimal mungkin untuk menenangkan Nona Ling. Para ahli dari Kyoto akan segera datang. Nona Ling akan baik-baik saja. Begitu kata-kata itu terucap, sebuah suara santai tiba-tiba terdengar dari belakang. Presiden Dong, kalau tidak, biar saya lihat. Tuan Xiao. Dong Mingchen tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa sedikit terkejut. Tuan Xiao, apakah Anda juga seorang dokter? Xiao Chen mengangguk. Dengan sedikit pengetahuan tentang keterampilan medis, seharusnya tidak ada masalah dalam merawatnya. Wajah Dong Mingchen tak dapat menahan diri untuk berkedut hebat. Hanya karena Anda tahu sedikit tentang kedokteran, apakah Anda berani datang ke sini dan membual seperti itu? Pada saat ini, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit kesal terhadap Xiao Chen. Dia selalu membenci orang yang menggunakan koneksi, dan Xiao Chen membuang-buang waktunya hanya untuk mendapatkan laporan pemeriksaan fisik. Sekarang, dia mengacaukan pekerjaannya lagi. Apakah dia tidak tahu bahwa ini adalah unit perawatan intensif? Siapapun yang masuk ke sini, satu kakinya berada di gerbang neraka, oke. Bab 284. Akan tetapi, meskipun dalam hatinya dia merasa kesal terhadap Xiao Chen, Dekan Dong tidak bisa menunjukkannya begitu saja. Lagi pula, pihak lain juga adalah teman Zheng Feng. Sekalipun dia tidak mau memberinya muka, dia harus memberi muka pada Zheng Feng. Tuan Xiao, terima kasih atas kebaikan Anda. Namun, saya khawatir Anda tidak dapat melakukan apapun untuk mengatasi penyakit ini. Jadi, sebaiknya saya tidak mengganggu Anda. Xiao Chen tidak bodoh. Dengan kecerdasannya, dia secara alami dapat melihat sekilas bahwa pihak lain tidak mempercayai keterampilan medisnya. Dia bukan tipe orang yang suka melempar barang kepada orang lain. Karena pihak lain tidak menyukainya, dia terlalu malas untuk mengatakan sesuatu lagi. Lagi pula, dia sudah memberi kesempatan pada pihak lain. Pada saat ini, dia siap untuk berbalik dan kembali. Ibu Ling segera berkata, Presiden Dong, apakah Anda ingin dia mencobanya terlebih dahulu? Putri saya sudah mulai demam tinggi, mungkin dia punya solusinya. Nyonya Ling, Anda terlalu banyak berpikir. Semua ahli di 3 rumah sakit di kota sihir tidak berdaya menghadapi penyakit putri Anda. Dia pasti tidak akan mampu mengobatinya. Mohon tunggu dengan sabar. Para ahli dari Kyoto akan segera datang. Begitu dia selesai berbicara, pintu lift di ujung koridor terbuka dengan cepat, dan sekelompok dokter berjas putih keluar. Setelah melihatnya, mata Dindong berbinar. Bagus. Para ahli dari Kyoto sudah ada di sini. Setelah berkata demikian, dia segera berjalan menghampirinya untuk menyambutnya. Para ahli, kalian datang tepat waktu. Pasien sudah mulai demam tinggi. Kalau kalian datang agak siang, dia mungkin tidak akan bisa bertahan. Ketika dia mendekat, dia melihat seorang lelaki tua di tengah kerumunan. Muridnya tak dapat menahan diri untuk mengecil seketika,
dan kemudian ekspresinya menjadi lebih hormat. Dr. Su, Anda juga di sini. Saya benar-benar tidak menyangka ini. Dr. Su, tentu saja, adalah Dr. Kyoto yang telah berhadapan dengan Xiao Chen di konferensi alkimia. Semua orang di keluarga Ling juga segera mengikuti. Presiden Dong, apakah ini pakar dari Kyoto yang Anda sebutkan? Benar sekali. Tuan Ling, Nyonya Ling, putri tertua dari keluarga Ling, Anda sangat diberkati kali ini. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada orang ini, Su Feng dari Kyoto, Dokter Ilahi Su. Dia menduduki peringkat keempat dalam daftar dokter ilahi di negara Yan kita. Oh, mungkinkah dia adalah keturunan dari 9 jarum mata air kuning? Tuan Ling berbicara lebih dulu, dan Dong Mingchen tersenyum tenang dan berkata, "Ya, itu Su Feng, orang tua itu, Tabib Agung Su." Tampaknya Tuan Ling sangat berpengetahuan. Tuan Ling tersenyum rendah hati. "Terima kasih, Dekan Dong. Hanya saja nama dokter Su begitu hebat sehingga saya hanya pernah mendengarnya sedikit." Ibu Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan bingung. "Ayah, siapa dokter Su?" Hehehe. Tuan Ling mengusap jenggotnya dan berkata sambil tersenyum. "Kamu masih relatif muda, jadi kamu tidak tahu bahwa Dokter Ilahi Su adalah dokter tak tertandingi peringkat keempat dalam daftar dokter ilahi di negara Yan kita. 9 jarum mata air kuning yang menjadi spesialisasinya dapat dikatakan sebagai puncak akupuntur. Itu adalah teknik jarum ilahi yang tak tertandingi yang dapat menyembuhkan tulang dan menyembuhkan kematian. Terlepas dari apakah di Yan atau di luar negeri, Dokter Ilahi Su telah menyembuhkan banyak pasien. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa keterampilan medisnya tak tertandingi di dunia." Mendengar ini, Ibu Ling langsung kegirangan. "Dokter Su, saya tidak menyangka Anda begitu hebat." Su Feng tertawa dan berkata, "Nyonya Ling, Anda terlalu baik. Tuan Ling baru saja memuji saya terlalu banyak. Saya hanya seorang dokter kecil. Bagaimana saya bisa memiliki kemampuan untuk membunuh orang dan mengubah daging menjadi tulang?" Pastor Ling juga berbicara. "Dokter Su, jangan terlalu rendah hati. Semua orang mengakui keahlian medis Anda. Hari ini, saya harap Anda dapat membantu kami menyembuhkan penyakit putri saya." Su Feng menghela nafas dan berkata, "Pertama-tama, saya tegaskan dulu. Jangan terlalu berharap. Sebenarnya saya pernah mengalami penyakit seperti ini sebelumnya, tetapi peluang kesembuhan saya hanya 50%. Itu juga tergantung pada tingkat keparahan penyakit pasien. Kalau begitu, silakan masuk cepat." Kemudian, semua orang segera memberi jalan bagi Su Feng, dan Su Feng tentu saja senang menjadi pusat perhatian. Lagi pula, dia telah menikmati perlakuan semacam ini lebih dari sekali atau 2 kali sebelumnya. Selama ada yang meminta padanya untuk mengobati suatu penyakit, siapa yang tidak akan hormat dan sopan padanya. Namun, saat Su Feng sedang berjalan terburu-buru menuju unit perawatan intensif, dia baru mengambil 2 langkah ketika tiba-tiba melihat wajah Xiao Chen. Dia tertegun pada awalnya, lalu tiba-tiba berhenti. Dokter di belakangnya tidak menyadari dan menjatuhkannya. "Aduh!" Su Feng terhuyung dan berlutut di depan Xiao Chen. Pada saat ini, wajah semua orang berubah drastis, dan Dekan Dong Mingchen langsung menjadi marah. Dia berteriak pada dokter, "Kamu buta atau apa? Bagaimana kamu bisa berjalan? Kamu tidak punya mata. Lihat apa yang kamu lakukan pada Dokter Su. Kalau kamu tidak mau melakukan ini lagi, berkemaslah dan pergi." Dokternya pun tampak bingung dan sedih. Bagaimana dia bisa tahu mengapa Su Feng tiba-tiba berhenti dan akhirnya ditabrak olehnya? Dia tidak ingin melakukan hal itu. Sekarang dia benar-benar menyesalinya amat-amat. "Awalnya saya ingin mengikuti dan mempelajari beberapa keterampilan, tetapi saya tidak menyangka ini akan terjadi. Sekarang sudah berakhir, karir medisnya sudah pasti berakhir." Kesedihan yang tak terkira membebani hatinya, membuatnya entah kenapa ingin menangis. Setelah memarahinya, Dekan Dong Mingchen segera bergegas mendekati Dong Chunhua dan mencoba membantunya berdiri untuk mencegahnya terus mempermalukan dirinya sendiri. Namun, tidak seorang pun menyangka bahwa pada saat ini, Su Feng tiba-tiba mulai bersujud kepada Xiao Chen. "Dokter Xiao, saya tidak menyangka Anda akan ada di sini. Saya tidak melihat Anda tadi. Saya sangat menyesal tidak melihat Anda sampai sekarang. Tolong jangan anggap ini sebagai suatu pelanggaran." Adegan ini mengejutkan Dong Mingchen dan juga mengejutkan semua orang. Apa yang sedang terjadi? Su Feng yang bermartabat, yang menempati urutan keempat dalam daftar dokter ajaib negeri Yan, benar-benar bersujud kepada seorang pemuda. Apakah dia bercanda atau bermimpi?
Setelah Su Feng bersujud, Dong Mingchen segera membungkuk dan berbisik. Dokter Su, apakah Anda melakukan kesalahan? Dia bukan dokter dewa. Dia hanya seorang pemuda. Semua orang di keluarga Ling juga bingung dan melangkah maju untuk bertanya. Benar sekali. Dokter Su, Anda adalah dokter yang hebat. Bagaimana mungkin Anda bersujud kepada junior seperti dia dan memanggilnya dokter yang hebat? Bersambung.